ke anak anggota terutama memberikan beasiswa, yaitu salah satu kontribusi koperasi terhadap anggota. Dengan adanya koperasi itu yang membantu perusahaan juga gitu, bukan menjadi benalu gitu, bukan merasa memiliki itu, karena koperasi itu ya dibangun bersama-sama, ya ibarat perusahaan mah itu pemiliknya itu ya anggota kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan podcast Radar Banten. Kali ini kita mau ngobrol seputar perkoperasian, tapi bukan dengan pemerintah daerah nih, bukan dengan pemerintah, tapi kita sudah kedatangan tamu kali ini dari Koperasi Karyawan PMI Pasi. Nah, ini adalah sebuah perusahaan ya, kalau sobat podcast Radar Banten yang sudah familiar, mungkin PMI ini sebuah perusahaan penghasil industri kabel di mana terletak di daerah Cikande. Nah, kita di sini sudah kedatangan Ketua Kopkar PMI Pasi, yakni Pak Supriyatna Elom. Langsung saja kita sapa Pak Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya manggilnya apa nih Pak? Bapak, Akang, Bapak aja. Sepuhan nih katanya kalau kita ngobrol di belakang. Bapak aja nggak apa-apa. Sudah sangat senior nih karyawannya di PMI ini. Pak, kita ngobrolin koperasi PMI Pasi. Tadi kalau kita obrolan di belakang, rupanya PMI ini punya karyawan yang luar biasa banyak Pak ya. Ada sekitar 5.000. Ya, kalau untuk perusahaannya sekitar 5.000. Ya. Sejak kapan sebenarnya Pak ada koperasi ini? Koperasi itu sejak November 1989 itu udah berdiri, iya. Jadi 2 tahun selisih berdirinya perusahaan, 2 tahun berdiri koperasi. Oh, berarti 2 tahun perusahaan berdiri baru koperasi ini ada. Iya. Itu sudah ada akta koperasi segala macam, itu sudah karena resmi. Dulu langsung dari direktur kita sebagai pelopornya lah ibaratnya, pendiri koperasi ya untuk kesejahteraan karyawan juga sih sebenarnya koperasi itu kan. Ya memang kan tujuan koperasi itu pasti untuk menyejahterakan anggotanya Pak. Iya, betul. Nah, dari 5.000 karyawan itu yang menjadi anggota seluruhnya Pak? Ya, untuk sekarang ini karena dari 5.000 itu ada yang kontrak ya. Ya kebetulan ya kita di koperasi itu kebanyakan hampir 100% itu yang udah permanen atau tetap. Jadi sekitar 3.000 untuk sampai bulan ini 3.000 anggota. Bentuknya dia koperasinya apa Pak? Koperasinya kita koperasi konsumen. Jadi semua ada lah. Karena berangkatnya berdiri koperasi itu ya pertama ya kita kan satu tujuan ya semua kan. Ayo kita membangun koperasi satu tujuan, bagaimana ya di samping kita bekerja dapat penghasilan dari perusahaan, ya di sisi lain kan kita mungkin ada kebutuhan yang perlu kita ada gitu ya, terutama kebutuhan pokok. Terus yang kalau lainnya karyawan butuh sembako ada bisa. Iya, ya kita berangkat kan dari situ. Awalnya kan kita berangkat di situ. Butuh untuk anak sekolah pinjam uang ada di koperasi. Ya, insya Allah. Ya, kalau mungkin awal-awalnya sih kita hanya sebatas kita mendirikan koperasi, bikin kayak warung gitulah, ada minuman, makanan, ya buat kebutuhan sehari-hari terutama. Nah, setelah itu karena perkembangan anggota kan semakin banyak tuh, setelah 4 tahun semakin banyak, akhirnya kita semua ada di situ ya, ada usaha tokonya. Oh, berarti ada semacam toko Pak? Ada, di dalam itu kita ada toko. Kayak minimarket apa ya? Ya, ada minimarket lah, biarpun kecil-kecilan di perusahaan, tapi kita udah dibentuk sedemikian rupa supaya bersaing dengan Indomaret, Alfamart lah gitu ibaratnya. Terus keduanya ya terutama yang dari Serangan, anggota karyawan PMI kalau pakai mobil umum kan sulit tuh. Dari waktunya dan itu jemputan itu dikelola sama koperasi. Ya kita dengan pihak ketiga, dengan vendor di kerjasama. Ya kita mengelola itu dengan perusahaan, jadi anggota bayar
tiap bulannya dipotong koperasi. Boleh Ya, itu dengan gitu. sistem gitu Pak? Iya boleh, karena ya buat perusahaan juga kan menguntungkan dalam artian biar tepat waktu. Kalau dengan adanya jemputan dari koperasi gitu ya, ibaratnya dikelola koperasi ya perusahaan juga diuntungkan gitu. Jadi tepat waktu, keduanya mungkin keamanan, kenyamanan. Karena kalau umum bisa dibayangkan kan dari Serang, dari Pandeglang. Udah sangat terbangun sekali Pak sistem di koperasi ini ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Jemputan diakomodir, Iya. urusan lain-lain kebutuhan Iya. karyawan dipenuhi gitu. Betul. Nah, perusahaan sendiri sejak ini berdiri responnya gimana Pak? Sejak Ya, ada alhamdulillah koperasi? responnya positif. Ya kita saling kerjasama lah, karena di situ kan ada pemotongan gajinya kan, itu kalau nggak didukung sama perusahaan kan kita juga kan nggak bisa berjalan gitu ya. Ya alhamdulillah karena sudah chemistry mungkin kita dengan perusahaan dan saling membantu. Ya ujung-ujungnya kan demi kesejahteraan anggota plus karyawan PPM juga kan gitu. Jadi disitulah akhirnya kita membentuk koperasi itu di situ. Pak, ada nggak manajemen yang ikut koperasi juga Pak? Ada semua, Oh, semua ikut manajemen. golongan sampai levelan yang paling tinggi juga ikut. Karena ya sama-sama biar ngebangun koperasi gitu ya. Gitu. Pak, di sini kan ada simpan pinjam juga ya, artinya ketika karyawan butuh minjam ke koperasi kemudian dana ada limitnya nggak sih Pak? Ya Misalkan apa sesuai jenjang mereka jabatannya di perusahaan Pak? kita ada limitnya ya. Untuk sementara ini kan kita yang 10 juta, nah itu ada limitnya kita untuk 10 juta. Seluruh rata itu semua Pak? Iya, ya kita dilihat juga dari masa kerjanya. Kalau masih istilahnya baru 5 tahun, baru 6 tahun ya kita Itu nggak perlu jaminan Pak? enggak, karena kita udah ya kerja sama payroll itu udah langsung potong gaji gitu. Oh iya, dengan keuangan perusahaan Betul. kalau ada apa-apa jadi memang koperasi ini tetap berjalan Pak, yang nggak Iya. ada istilahnya berarti si karyawan ini tidak bisa bayar angsuran pinjaman Pak Iya ya? betul ya. Oh, Ya karena emang kalau nggak ada kerjasama kan ya kita repot juga kan, kayak banyak kan koperasi kalau di luar itu, apalagi kita harus nagihin kan orang per orang kan sulit. Kalau udah di sistem payroll kan udah Ada enak. nggak sih Pak reward yang dikasih perusahaan ketika ada pengelolaan koperasi ini semakin baik tiap tahunnya kayak Ya, kalau secara reward- apresiasi lah terhadap kepengurusan koperasi ini. Kalau secara reward sih nggak ada, ya cuman ya istilahnya kita diberi kemudahan-kemudahan lah, dari fasilitas atau apa gitu. Nah sementara dari koperasi sendiri kan kalau tidak ada fasilitas kan kita juga ya sulit juga kan namanya di dalam perusahaan. Ya kita di situ aja dulu, udah alhamdulillah kita gitu. Artinya udah perusahaan selama ini memfasilitasi tempat, Iya, betul. kemudian apapun misalkan sarana prasarana Iya. Pak, ya dipenuhi oleh perusahaan. Ya termasuk kita jemputan itu kan itu satu fasilitas juga yang kita bisa usaha kita kan, usaha koperasi akhirnya kan gitu. Nah, pembinaan anggotanya sendiri berjalan nggak sih Pak? Artinya Ya alhamdulillah kita berjalan ya. Dari program kita kan ada program pendidikannya, ada program beasiswa kan gitu. Bahkan pendidikan itu berjenjang kan, ibarat berjenjang buat anggota, buat perwakilan, terus buat si pengurus, buat ya semuanya lah. pendidikan itu maksudnya mereka dibina gitu Pak? Ya dibina, karena kalau Apa ikut koperasi pelatihan skill misalkan gitu? kita kan udah ada dana pendidikannya lah. Oh. Kita ngundang pemateri ya terkait seputar koperasi aja lah, seputar koperasi, agar anggota itu merasa memiliki tentang koperasi. Karena koperasi tanpa anggota ya repot kalau anggotanya tidak merasa memiliki itu. Karena koperasi itu ya dibangun bersama-sama, ya ibarat perusahaan mah itu pemiliknya itu ya anggota kan gitu. Jadi karena walaupun asetnya itu ya memang anggota iya, gitu Pak, punya anggota, kalau ya. tidak dekat dengan anggota, tidak diperhatikan ya mau dari mana lagi betul, gitu kan, makanya di situ kita harus membangkitkan semangat dari anggota sendiri bahwa ini koperasi kita loh gitu. Jadi tidak peduli apa tuh, biar peduli, soalnya kalau tidak ada kepedulian ya
akhirnya kan koperasi mungkin akan begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan kan gitu. Karena persaingan di luar kan udah banyak kan kita. Betul. Ya termasuk toko retailnya dari Alfa atau yang lainnya. Terus dari pinjamannya kan apalagi sekarang ini kan booming ada pinjam pinjol atau apa itu kan sangat mudah sekali kan tanpa agunan. Pinjol, betul. kemudian ada rentenir. Betul. Bagaimana tuh Pak mengingatkan karyawan anggota Ya, tidak terjebak betul gitu, kan kita ya walaupun kecil ya di koperasi kita ya kita memberikan kontribusi dalam artian seandainya ada mau anak sekolah kan ya contoh 5 juta atau 7 juta kan kita bisa meminjamkan dengan ya kalau di koperasi kan nggak kayak rentenir gitu. Karena marginnya yang gede. sudah terlilit Betul. pinjol atau rentenir itu bunganya apa ya? Betul itu yang Belum lagi mereka nomor disebar kemana-mana kan banyak kasus tuh sekarang. banyak kasus itu. Ya alhamdulillah dengan keberadaannya koperasi ya alhamdulillah itu di kami ya di perusahaan kami ya banyak yang terbantu dan sampai sekarang ini ya mungkin ada 1-2 tapi hampir sebagian besar itu enggak terlilit pinjaman-pinjaman di luar online karena udah banyak contoh lah kan ya ibaratnya. Berarti Bapak selalu ingetin itu tuh Pak? Iya, kita selalu mengingatkan itu bahkan seandainya dari anggota ya udah terlanjur kan minjem kemana ya udah kita talangin, apalagi kita bayarin trennya, dulu. Pak, meningkat betul. itu ketika kemarin Covid Pak, Iya. pandemi Covid ya. Ketika mungkin orang terdesak kebutuhan ekonomi, Iya. kemudian pinjol yang tiba-tiba masuk ke handphone kita, Anda butuh dana katanya Pak kan? Betul. Segera dengan pinjaman mudah cuma fotokopi KTP itu Iya. itu dapat. Nah, berarti selama ini alhamdulillah nggak ada tuh Pak ya yang Nggak ada alhamdulillah dan sampai ke situ. dengan begitu kan dengan adanya koperasi ya kita kan bekerja dalam perusahaan ya. Ya di situ tidak menimbulkan semangat anggota itu atau karyawan itu menurun bahkan dengan adanya pinjaman di koperasi bisalah ngebantu walaupun tidak sebesar di luar tapi minimal anggota itu atau karyawan yang ada di perusahaan itu tenang dalam artian coba seandainya dia terlilit di utang di luar itu kan akhirnya keluarga di rumah bermasalah. pertama di itu rumah, kedua ekonomi. semangat kerja udah pasti akan turun. Nah, Fokusnya kita udah betul. bagaimana cari uang nutupin Iya, itu ya Pak ya. alhamdulillah ya kita dengan adanya koperasi ya dari segi itu membantu perusahaan juga, membantu perusahaan karena kalau anggota atau karyawan di perusahaan itu pusing terlilit utang atau apa kan pasti ya di luar terutama kan yang besar di Uber bahkan yang tadi disampaikan ada nomor bisa kemana-mana kan itu akhirnya mental kan down dengan adanya dari koperasi ya alhamdulillah semangat kerjanya itu bisa terus terjaga gitu ya nggak down gitu itu salah satunya kalau kenapa kita adanya koperasi. Berarti Pak kudu dikasih apa namanya pencerahan seputar motivasi juga mengundang motivator. Iya. Itu pernah dilakukan Pak? Itu kita lakukan dengan adanya pendidikan itu termasuk situ masuk motivasi terkait ya bagaimana kita berkoperasi, bagaimana itu menjaga ya peningkatan kinerja. Ya itu kan buat kinerja dari karyawan juga kan dengan adanya koperasi itu kita memberikan motivasi dengan adanya pendidikan itu. Jadi biar semangat tetap konsisten gitu terhadap pekerjaan gitu. Pak, kalau di sebuah perusahaan di industri ya biasanya kan tiap tahun ada pemerintah itu menaikkan upah minimum Pak ya atau UMK. Nah, selama ini PMI apakah melalui anggota koperasi selalu ikut mensupport kenaikan pemerintah atau misalkan dari perusahaan justru sudah sangat mengerti gitu Pak, tidak dia memang mengikuti aturan pemerintah yang ketika memang seharusnya setiap tahun naik itu selalu disosialisasikan ke karyawan gitu kan, ke anggota, jadi tidak ada gejolak lah gitu Pak di perusahaan karena kan banyak yang terjadi sekarang di perusahaan Pak ya. Perusahaan keberatan karena memang mungkin secara produksi dan pendapatan juga berkurang. Nah di PMI sendiri ya alhamdulillah ya kita selalu mengikuti aturan lah. Jadi untuk gejolak kecil itu nggak ada. Ya alhamdulillah. Perusahaan juga sudah mengerti hal itu Pak ya. Jadi sama-sama mengerti dari ada misalkan peningkatan selalu mengikuti apa pemerintah, iya, betul. kebijakan pemerintah itu ya. Ya kalaupun ada sesuatu kan
ya paling negosiasi udah di situ aja udah beres udah. Jadi jangan sama-sama sampai keluar ya, gitu ya. Alhamdulillah dari sampai sekarang ini. Buruhnya di sana ada nggak sih Pak? Serikatnya ada. Kita Dan ada tergabung 2. juga di koperasi? Iya, menjadi anggota juga sama. Secara jadi otomatis. komunikasinya selalu 2 arah apa dengan perusahaan itu Pak ya? Ya pokoknya kita dengan serikat pekerja dengan perusahaan ya saling support lah. Mantap ini itu. Kopkar PMI Pasi ini sobat podcast Radar Banten sudah bagus dalam pengelolaannya karena kita beberapa waktu lalu juga Pak sempat podcast dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten memang tidak sedikit ketika Covid kemarin banyak koperasi yang gulung tikar. Iya, betul. Dari sekitar 8.000 itu tersisa hanya sekitar 5.000 sekian. Nah, ini artinya apa? Salah satunya itu Pak. Salah satunya karena mungkin kalau yang di luar perusahaan ya tidak transparan, kemudian banyak anggota yang tidak mengembalikan pinjaman misalkan yang sudah dipinjam. Nah, salah satu permasalahannya koperasi itu biasanya kan di rapat akhir tahun Pak. Banyak koperasi yang karena tidak transparan dalam RAT-nya, kemudian mereka oleh anggotanya selalu dipermasalahkan. Nah, kalau yang koperasi yang Bapak pimpin sendiri gimana tuh Pak membuka ketransparanan terhadap anggota? Ya, alhamdulillah kita dari pertama berdiri sampai sekarang ya kita terbuka lah. Jadi secara transparan, bahkan rutin kita ada RAT kan di situ. Ada yang menaungi nggak sih Pak? Ada badan hukumnya? Ada. Apa sih? Konsultan hukumnya lah maksud saya. Ya, kalau konsultan hukum ya kita tidak ada, cuman kan kita dari pengurus itu sering ya ibaratnya diskusi dengan dinas koperasi kan ada di Banten ini kan ada dinas Kabupaten Tangerang, ada provinsi, yaitu karena ya kita juga tidak menutup, maksudnya kalau ada pengawasan dari dinas ya kita welcome kan gitu, kita buka ya termasuk anggota pun kita ya di akhir tahun itu kan laporan itu di situ disajikan. Baik untungnya berapa, ini berapa. Iya, di RAT karena di RAT itu kan istilahnya pertanggungjawaban pengurus kan di situ. Karena makanya kan selama aja ini dana umat pas betul di situ. Jadi 1 tahun kita bekerja ya kita buka ini untungnya berapa ya di situ kita sampaikan di rapat anggota. Kalau ada unek-unek atau ada keberatan ya dari anggota ya di rapat itulah disampaikan gitu, termasuk kinerja pengurus bagaimana kan gitu. Nah, karena pengelolaan yang baik ini Bapak terus-terusan jadi ketua nih Pak. Terus. Ya, sudah berapa tahun kalau Pak jadi ketua? Ya 2 periode inilah. 2 periode. Hampir 3 periode ini. Berapa Pak? Nggak ada batasan? Ada 2 periode. 2 periode. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau anggota masih percaya ke anggota masih kami. percaya kan bisa terus kan Pak? Iya. Yang penting di aturannya kan ada perubahan kan gitu di aturan. Iya, tinggal nanti di pleno ADRT kan bisa diperpanjang kayak gitu ya. Ya mungkin kita kan punya anggota lah, ya anggota bisa menilai lah. Nah, ya mungkin yang dulu juga sama baiknya dengan kepengurusan sekarang karena emang kepengurusan itu kan estafet. Kalau dari sana ini udah bagus ya kita juga ya akan semakin bagus gitu. Makanya alhamdulillah kalau koperasi di kita dari awal sampai sekarang ini semua yang pernah jadi pengurus di situ alhamdulillah baik semua untuk mengelola koperasi. Karena dengan cobaan kemarin 2 tahun aja di Covid ya alhamdulillah kita masih ya aman lah karena kita kan pangsa pasarnya ya dari anggota, ya anggota kebutuhan sehari-harinya yang di Pak, ada nggak sih koperasi. reward buat anggota terbaik yang selalu misalkan amanah, kemudian ketika tepat waktu mengembalikan dikasih misalkan bonus dari koperasi lah semacam itulah atau dari perusahaan ada? Ada dari kita untuk reward anggota ya, terutama yang kontribusi dalam artian kontribusi itu belanja banyak, terus kebutuhan buat anak sekolah atau apa di koperasi ya, terutama ini yang belanja nih yang kita kasih reward itu karena kita persaingan dengan retail di luar kan berat. Makanya bagaimana caranya merangsang anggota itu untuk tetap berkontribusi belanja di koperasi ya kita kasih reward ya. Jadi tiap tahun ada 5 orang yang kita kasih reward itu. Reward yang kontribusi terbanyak, yang misalkan kedua, ketiga, empat, kelima dikasih belanja gratis misalkan gitu. Ya kita kasih reward belanja juga, kupon belanja.
yang paling besar itu kita kasih kupon belanja 500.000 500.000. gitu. Lumayan juga. Ya itu setahun lah, setahun sekali kita kasih reward. Kebutuhan sebulan. Iya. lumayan ya. Terus reward buat ya koperasi kan jati dirinya kan buat dari kita untuk Ya. kita kan. Nah di situ kita juga bukan hanya melulu usaha atau yang lainnya. Dari sisi yang lainnya juga kita tetap membantu. Contoh ke anggota kita memberikan ke anak anggota terutama memberikan beasiswa, yaitu salah satu kontribusi koperasi terhadap anggota kan gitu ya. Kita berikan reward untuk anak-anak anggota yang nilainya bagus ya, kita Kasih juga reward. memberikan reward setahun sekali. Sebenarnya koperasi itu sifatnya kekeluargaan juga Pak ya. Iya, Ketika kekeluargaan. misalkan anggotanya 3.000, sebenarnya 3.000 itu bisa dikali 5. Misalkan dia punya anggota keluarga 5, Betul, 3.000 iya. kali 5, berarti kan segitu tuh jumlah anggota koperasi. Karena kan ada kebutuhan anak istri Betul. yang harus dipenuhi di situ ya, mungkin ya itu makin rasa memiliki terhadap koperasi ini para anggotanya semakin Betul. kuat Pak ya. Ya sebenarnya nggak terlalu nggak mesti besar belanja pun. Iya. Contoh 200.000 aja kali 3.000 kan udah kelihatan kan di situ perputarannya kan di situ aja. Ya kita sih nggak bermimpi koperasi ini jadi besar perusahaan, nggak. Yang terpenting bagaimana anggota itu kebutuhan sehari-harinya terpenuhi di koperasi, terus ada kebutuhan lain pun bisa diakomodir di koperasi, karena ya koperasi pun bukan hanya itu. Contoh ada kita perlu barang apa kan gitu, kita siapin kayak televisi atau elektronik yang lainnya Bisa juga itu, gitu. Pak. Ya kan Misalkan ya kita bangun TV. itu betul, karena kita memberikan kemudahan lah. Kalau di luar pun kan banyak sekarang kredit, tapi kita usahakan ya udahlah kita bawa ke koperasi. Berarti palu gada banget Pak ya. Betul, kita apa aja Apa ada. mau, Iya. gitu ya. Semua kebutuhan yang emang perlu diadakan ya kita adakan, termasuk bayar listrik ya. Jadi semua itu maunya gaji bulanan itu udah selesai dipotong koperasi itu ya sisanya buat jalan-jalan, buat apa kan gitu ibaratnya secara Pak, semangatnya kita gitu. ini kan pengelolaan di internal sudah sangat bagus Pak ya. Bisa boleh saya acungi 2 jempol lah, bagus. Nah hubungan keluar eksternal gitu Pak dengan pihak lain, ada nggak sih Pak tergerak misalkan untuk lebih meningkatkan rewardnya, misalkan di tahun-tahun berikutnya karyawan terbaik bisa diumrohkan, misalnya kerjasama dengan sebuah lembaga travel, misalnya perusahaan travel gitu, ada nggak Pak keinginan gitu ke depannya Pak? Ya keinginan kedepannya kita ya mungkin Karena bisa kan Pak? ada keinginan untuk membangun bisa hubungan keluar, Pak? membangun hubungan dengan pihak ketiga ya, terutama pihak luar ya bisa-bisa aja. Ya termasuk yang tadi disampaikan, Karena kan bukan reward tidak buat mungkin itu Kak, bisa bukan aja. tidak mungkin Pak, misalkan ada keinginan karyawan yang pengen umroh, tapi Betul. gimana mungkin dia Iya. yang sudah ada Iya. gitu kan. Nah mungkin dicarikan jalan keluarnya lewat koperasi. Iya gitu, betul, sama gitu. bisa kita. Sangat bisa itu Pak. Sangat bisa, karena ya contoh buat anggota pengen umroh nih, belum punya biaya tapi udah pengen umroh ya. Ya kalau kita udah bisa kerja sama dengan pihak ketiga, pihak yang benar-benar bisa memfasilitasi itu, ya nggak apa-apa. Kita beri, maksudnya contoh modalnya berapa, ya kita di koperasi dulu kita talangin, ya nanti tinggal bayar aja tiap bulan kan. Berarti kalau gitu pas banget tuh Pak, Radar Iya. Banten saat ini kan sudah ini Pak sebuah perusahaan travel Oh, iya. berdiri sekitar 2 tahun dan saat ini sedang melaksanakan program umroh nih Pak. Oh, dalam gitu. waktu dekat kita akan memberangkatkan jamaah di bulan September, bahkan ketika bisa bawa 5 jamaah bisa gratis 1 tuh Pak. Misalkan Bapak nih Oh. anggota 5. Nah, Bapak bonusnya Bapak bisa berangkat tuh. Nah, ini kita ada promo itu nih Amin, sampai amin, ya. keberangkatan bulan September. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan kerjasama yang semakin baik gitu kan, Iya. dengan ini bukan tidak mungkin itu bisa dilakukan gitu Ya kalau dari kita koperasi ya terbuka aja, selagi kerjasama itu kan saling menguntungkan kan gitu. Karena prinsip kami mengelola koperasi itu ya untuk kesejahteraan anggota, bagaimana caranya untuk meningkatkan keuntungan atau benefit ya itu kerjasama dengan siapa aja, yang penting saling menguntungkan dan Atau nanti kerjasamanya bisa buka- dimanfaati sama anggota kan buka gitu. kantor perwakilan Radar Travel di sana. Yang terpenting bagi kami nanti kan contoh Radar Travel ya, Iya. ya dari fasilitasnya apa aja, Iya, terus berdirinya perusahaan ini kapan, terus keduanya jangan sampai kan banyak juga ya ini mohon maaf nih,
Kan banyak juga kejadian-kejadian yang travel Bahkan tahu-tahu kemarin bodong di kan musim gitu. haji, bahkan ada jemaah Iya. Indonesia karena travelnya tidak bisa mengurus administrasi, dipulangkan sudah sampai sana gitu. Iya. Nah, ini kita Iya, tidak makanya. mau terjadi seperti Iya. itu. Makanya nanti kalaupun kami kerjasama dengan biro travel, terutama radar travel ya kami mungkin akan mempelajari dulu, akan Amin. ya Semoga. bener nggak nih, jangan sampai nanti kalau di brosur atau di penawaran harga sekian fasilitas ini Banyak yang pas seperti itu, Pak. begitu mau pemberangkatan malah nggak bisa, nggak jadi kan gitu ya. Oke, itu sobat podcast Radar Banten, luar biasa nih Pak Supriyatna ini, bagaimana anggota itu dirangkul dengan rasa kekeluargaan, kebutuhannya dipenuhi, sehingga sebenarnya goalnya itu meningkatkan motivasi kerja Pak ya. Betul. Ketika sudah semangat kerja, perusahaan juga menilai semakin baik. Iya. Kan? Nah ini artinya ada saling simbiosis mutualisme lah Betul. gitu Pak, antara perusahaan, karyawan dengan koperasi. Nah, mudah-mudahan ini terus terjalin nih Pak ke Iya. depannya Pak. Ya, kan dengan kami pun berprinsip dengan adanya koperasi itu yang membantu perusahaan juga gitu, bukan menjadi benalu gitu, bukan. Kita ingin membantu dari sisi apa ya? Dari sisi Betul. ya kan nggak mungkin anggota mau bikin rumah atau nyokolain anak ke perusahaan kan nggak mungkin ya, kita fasilitasi yang di situ, yang akhirnya tenang mereka bekerja karena tenanglah karena saya untuk kebutuhan sekolah ada di koperasi kan gitu, itu aja. Jadi kita saling menguntungkan lah dengan perusahaan, bahkan semangat kami ya dengan adanya kemajuan koperasi ya perusahaan juga maju kan gitu, memberikan motivasi dan semangat ke karyawan di perusahaan kami gitu. Pak, sebelum menutup obrolan nih Pak, satu motivasi buat para anggota koperasi nih Pak yang mungkin nanti menonton tayangan ini Pak, buat mereka kata-kata motivasi biar terus semangat bekerja, kemudian memiliki koperasi, apa yang bisa Bapak sampaikan Pak ke para anggota di tayangan ini? Ya kebetulan bulan Juli kemarin kan ulang tahun koperasi nasional kan, yang ke-76 ya. Ya di situ kan dijelaskan bahwa motonya itu bukan moto motivasi mungkin, ayo berkoperasi. Jadi kita jangan mengecilkan koperasi ya, justru mulailah dari sekarang yang belum berkoperasi ya berkoperasi, karena dengan koperasi itu bisa meningkatkan pendapat pertama kesejahteraan kita ya, terutama kebutuhan kita akan terpenuhi dengan adanya koperasi. Terus keduanya ya kita secara kekeluargaan, jadi bareng-bareng kita ada istilahnya simpanan wajib, dan itu ada simpanan pokok, kita bareng-bareng dengan 200.000 atau 100.000. Kalau dengan anggota 1.000 ya mungkin terkumpullah dana itu yang akan kita bisa usaha bareng-bareng. Jadi ya tolong ke semua masyarakat atau karyawan-karyawan di satu perusahaan, bangunlah koperasi dengan kebersamaan. Jangan membangun koperasi itu hanya giat pertama aja ngebangun, kesononya tidak mau ikut kontribusi. Jadi kontribusilah koperasi, karena kita harus punya pemikiran ke depan juga, karena banyak koperasi itu justru menjadi perusahaan. Dalam satu perusahaan, koperasi bisa memiliki perusahaan kan dalam gitu. perusahaan. Nah itu jangan sampai terjadi itu. Ya jadi maksudnya gini, koperasi pun jangan dianggap kecil. Ya. Kalau dikelola dengan baik itu akan menjadi satu perusahaan yang besar koperasi itu. Karena banyak contoh kan gitu. Apalagi kita bisa semangat ya. Kalau untuk khususnya di satu perusahaan ya kita nggak bermimpi jauh itu. Yang penting ayo kita sama-sama ngebangun koperasi. Dengan apa caranya? Ya kita kontribusi ke koperasi, itu aja udah. Saling menjaga. Menjaga dalam arti apa? Jadi anggota itu jangan hanya contoh setelah bikin koperasi udah pertama nggak kontribusi, anggota kedua pasif lah, Pak, ya? Iya, kedua nggak pernah ibaratnya memberikan motivasi ke pengurus atau mengontrol lah. Itu kan kontrol itu perlu, karena pengurus itu paling 3 untuk mengelola koperasi. Ya takutnya yang namanya pengurus lupa diri, ibaratnya lupa diri dalam artian manusia itu kan kadang-kadang turun naik ya. Ya siapa tuh lagi anjlok, gelap mata di situ, kalau nggak ada kontrol dari anggota ya gimana? Ya tolong itu buat berkoperasi, sama-sama kontribusi,
kita kembangkan koperasi ini menjadi besar nanti kan gitu. Jadi ayo semangat berkoperasi. Iya, semangat berkoperasi, moto koperasi ke-76 kan gitu. Ayo berkoperasi kan gitu. Jadi sahabat podcast Radar Banten itu tadi mengingat Bapak koperasi kita juga Bung Hatta, ketika koperasi itu didirikan memang semangatnya bagaimana untuk menyejahterakan anggota dan meningkatkan taraf perekonomian bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya koperasi secara nasional, kemudian didukung dengan koperasi-koperasi yang ada, termasuk salah satunya Kopkar PMI Pasi ini mampu meningkatkan taraf perekonomian di daerah, terutama taraf perekonomian secara nasional. Betul begitu Pak ya. Betul. Terima kasih Pak atas kebersamaannya sudah hadir di podcast Radar sama-sama. Banten. Kita mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Jangan lupa nanti Pak saksikan tayangan ini di YouTube channelnya Radar Banten Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga tayangan ini. Saya akhir kata mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.